anak-anak, shalom juga untuk orang tua yang masih setia mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran di rumah. Oke, ketemu lagi dengan Miss Vera. Di hari ini kita akan belajar IPS ya di subbab kedua, yaitu kegiatan produksi dan distribusi. Sebelum itu, Miss Vera harap anak-anak sudah menyiapkan buku pegangan kalian, yaitu buku mozaik, dan juga peralatan tulis untuk mencatat setiap hal-hal yang kita bahas sama-sama. Nah, hari ini kita akan memulai atau melakukan metode kelas dengan metode diskusi, di mana setelah anak-anak mendengarkan video ini, Miss akan menghubungi anak-anak dengan conference dan kita akan sama-sama membahas tentang produksi, kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang ya. Produksi ini bisa berarti juga segala sesuatu untuk mengusahakan ya, atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, baik dengan cara menambah ataupun mempertinggi atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Dan tujuan kegiatan produksi itu ada 5 ya. Kalian bisa baca di buku mozaik halaman 104 ya sampai dengan 105. Tapi untuk tujuan ada di 104. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Yang kedua, mengganti barang dan jasa yang sudah habis atau rusak. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan pasar internasional. Yang keempat adalah meningkatkan kemakmuran. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Ini adalah prinsip ekonomi ya, seperti yang kemarin Miss Vera sudah jelaskan ya. Menciptakan dengan bahan yang sedikit namun menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya. Dan berikutnya adalah faktor-faktor produksi ya. Faktor produksi itu adalah yang pertama adalah faktor alam ya. Sumber daya ekonomi disediakan oleh alam untuk menunjang kegiatan produksi. Faktor produksi ini terdiri dari tanah, lalu bahan tambang, mineral ya, bahan tambang dan mineral, lalu air serta udara dan iklim ya. Jadi produksi ini dipengaruhi oleh tempat di mana benda atau barang itu diproduksi, tergantung apa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Misalnya di Kalimantan otomatis akan lebih banyak memproduksi bahan tambang dan mineral. Lalu di daerah Jawa mungkin akan lebih banyak memproduksi seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu padi dan lain sebagainya. Ya, untuk di tempat yang lebih banyak perairan seperti daerah Maluku akan lebih banyak menghasilkan ikan ya. Jadi itu adalah faktor-faktor produksi yang dimaksud dengan faktor alam ya. Jadi tergantung apa yang disediakan oleh alam tempat di mana produksi itu dilangsungkan, anak-anak. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Ya, ini adalah faktor penunjang juga ya. Jadi ketika tenaga manusianya itu baik secara jasmani, pikiran, dan itu dapat ditunjukkan dengan proses produksinya. Ketika dia sehat, dia memiliki tubuh yang kuat, maka akan menghasilkan barang atau bisa memproduksi barang atau jasa lebih banyak daripada orang yang kurang sehat ya. Itu adalah faktor yang kedua. Dan yang ketiga adalah faktor modal ya. Modal adalah segala hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa ya, bisa baik dalam bentuk uang atau secara finansial ya, modal itu berbicara, ataupun bisa juga dengan pasokan sumber daya alam. Misalnya modalnya misalnya dalam bentuk misalnya banyak ada ikan gitu ya, ikan. Jadi bisa diolah jadi apa ikannya ini? Oh, bisa diasap. Oh, bisa dijemur dijadikan ikan asin. Nah, seperti itu ya. Jadi modal itu mempengaruhi ya. Jadi ada modal itu ada digolongkan berdasarkan sifat, berdasarkan sumber, berdasarkan pemiliknya dan berdasarkan bentuknya ya.
Yang pertama menurut sifatnya itu adalah terdiri ada atas modal tetap dan modal lancar. Lalu berikutnya adalah menurut sumbernya modal intern atau modal ekstern. Kalau intern itu pribadi, kalau ekstern itu ada orang-orang lain yang ikut memberikan atau menanamkan, menginvestasikan modalnya ya. Dan berikutnya adalah berdasarkan miliknya, terdiri atas modal individu atau masyarakat. Nah, kalau ini juga ada kaitannya, individu itu sendiri. Kalau masyarakat itu ya berapa orang yang menanamkan modalnya ke salah satu orang atau perusahaan. Nah, berikutnya berdasarkan bentuknya ada modal nyata ataupun modal tidak nyata. Modal tidak nyata itu bisa berbentuk surat-surat ya atau obligasi, sedangkan modal nyata itu ya fisik ya yang bisa langsung diputar seperti uang ataupun benda-benda gitu ya. Kalau berikutnya adalah faktor yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, ini adalah kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksinya sehingga produksinya dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Ini sangat penting karena di antara 3 faktor yang lain, ketika seseorang memiliki faktor entrepreneur atau kemampuan untuk berwirausaha, maka usahanya akan lebih mudah berkembang dan lebih mudah untuk melakukan pengembangan ya. Jadi tidak akan stagnan atau macet, tapi usahanya akan terus berkembang dan mengikuti tuntunan zaman ya. Ini yang diperlukan khususnya pada saat-saat ini. Nah, ini nanti akan ada kegiatannya dengan distribusi ya. Yang selanjutnya anak-anak bisa baca dan lihat di buku beberapa soal. Nanti di akhir Miss akan memberikan tugas. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan distribusi. Apa sih distribusi itu? Oke, distribusi adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, distribusi ini tidak saja menyalurkan barang dan jasa, melainkan juga sebagai usaha untuk meningkatkan nilai guna barang ya. Nah, tujuannya itu ada yang pertama adalah menyampaikan barang dan jasa tentunya ya, dari produsen ke konsumen. Produsen itu adalah orang yang menciptakan atau menyediakan barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah orang yang membutuhkan barang atau jasa. Ya, itu bedanya ya. Dan berikutnya yang kedua adalah mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kesinambungan produksi, artinya kelanjutan ya. Kesinambungan itu adalah kelanjutan dari produksi tersebut. Dan yang kelima, memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang keenam adalah meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Berikutnya ada distribusi-distribusi yang terjadi ya. Distribusi itu membutuhkan media ya agar kegiatannya dapat berjalan lancar. Nah, anak-anak memperhatikan nggak ya, di zaman ini itu platform atau media sosial itu dijadikan alat atau media untuk mendistribusikan barang dan jasa. Mendistribusikan barang dan jasa. Nah, coba deh anak-anak saksikan video ini. Nungguin ya, biar di tempat. Belanja online, biar di tempat. Di Tokopedia, biar di tempat. Di Tokopedia, pilih barangnya, pengirimannya, biar di tempat. Di Tokopedia. Melalui video tadi anak-anak pasti tahu ya bahwa iklan-iklan seperti ini tuh sudah sangat sering diputar di televisi-televisi lokal. Nah, ini adalah salah satu platform yang digunakan ya, yang tadi itu Miss gunakan untuk memberikan contoh kepada anak-anak bahwa saat ini untuk berbelanja atau mendistribusikan barang dan jasa itu tidak sulit ya. Sebab di rumah pun anak-anak bisa tinggal menunggu barang ataupun jasa anak-anak itu bisa diantar. Jadi nggak perlu lagi repot-repot belanja gitu ya. Nah, hal ini ya yang mulai berubah. Nah, Miss mau diskusi sama anak-anak. Yang berikutnya nanti anak-anak bisa baca aja ya.
Menurut anak-anak apa sih dampak dari perubahan ini terhadap toko-toko atau distributor seperti warung-warung kelontong gitu ya? Menurut anak-anak apa dampaknya bagi mereka? Terus apa yang harus dilakukan oleh pedagang-pedagang tradisional ini menyikapi gelombang atau arus penggunaan platform media sosial sebagai sarana untuk mendistribusikan barang atau jasa mereka. Nah, itu aja sih bahan diskusi kita kali ini. Nah, berikutnya untuk tugas anak-anak ya, anak-anak bisa lanjut baca nanti di buku anak-anak di mozaik halaman 104 sampai 108 ya. Itu anak-anak bisa membaca beberapa pengertian-pengertian ya tentang apa yang tadi Miss jelaskan. Dan untuk tugas ya, anak-anak bisa buka buku IPS terpadu ya yang B ya. Nah, itu nanti ini A ya, yang B. Nanti kalian bisa lihat di latihan ya, halaman 3 sampai di halaman 4 ya. Itu kalian kerjakan ya, kalian tulis ya. Yang ini kalian buat tabel di buku tulis kalian, dan yang ini kalian juga kerjakan dengan cara menjawab ya. Please anak-anak jangan males buat nulis ya, karena itu sangat penting buat melatih motorik kalian terus bekerja ya. Jadi kalian kerjakan tugas dan sebentar lagi kita akan bertemu di sesi diskusi. So anak-anak siapkan pendapat kalian karena itu juga akan menjadi nilai ya dalam pembelajaran kali ini. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati.